والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai kajian, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir subuh ini panjang umurnya sampai Ramadan. Semoga yang hadir subuh ini seandainya ada hajat yang belum terkabul segera Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Semoga yang hadir subuh ini jika ada keluarganya yang sakit Allah segera berikan kesembuhan. Semoga yang hadir subuh ini jika ada urusan yang belum selesai dengan sesama manusia Allah segera bantu untuk menyelesaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang tanggal berapa Sya'ban? Per hari ini sudah masuk berapa Sya'ban? 21 apa 22, Pak? 21 atau 22? Hari ini? Hari ini 22. Ah, beda pendapat ini. Ada yang 21, ada yang 22. Tapi tidak apa-apa. Di Mesir itu Bapak Ibu, saya punya satu guru, nama beliau Syekh Muhammad. Beliau salah satu imam dan khatib di salah satu masjid persis di sebelah rumah. Masjid namanya Masjid Maqam Juwaini. Kalau di Mesir itu khatibnya, Pak, khatib di Mesir satu orang seumur hidup. Kalau di kita satu masjid bisa sampai 20 lebih. Kalau di Mesir khatib itu satu orang seumur hidup. Dan beliau jadi khatib itu harus melalui sidang yang ketat oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta itu lembaga fatwa Mesir, kayak MUI kita lah. Syekh Muhammad ini sudah lolos seleksi, lolos sidang ketat Darul Ifta Al-Misriyah untuk jadi imam dan khatib. Bedanya Indonesia dan Mesir, kalau di Mesir jadi khatib harus lewat seleksi. Yang seleksi itu profesor-profesor dari 12 pakar ilmu. Pakar nahwu ada, sorof ada, balaghah ada, mantiq ada, fikih ada, usul fikih ada, akidah, hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, semua dicek. Kalau Indonesia pakai sorban sudah bisa jadi apa? Jadi khatib, tapi ya tidak apa-apa. Syekh Muhammad ini satu waktu saya ngobrol sama beliau itu habis sholat maghrib, itu sekitar 3 hari lagi mau Ramadan. 13 hari mau Ramadan. Ngobrol sama beliau cuma bilang, ya Muhammad, fi ashril awakhiri min Sya'ban titmarin nafsaka 'ala al-arba'ah. Muhammad, saya di sana dipanggilnya Muhammad. Muhammad, udah masuk 10 terakhir bulan Sya'ban, latihan 4 hal Muhammad. Kalau 4 hal ini kamu matang, maka Ramadanmu pasti matang.
Itmarrin 'alal arba'ah, atau bahasa sederhana if'al 'alal arba'ah. Kerjakanlah 4 hal ini, Ramadanmu akan matang. Apa Syekh 4 itu? Beliau bilang yang pertama, tubu ilallah. Saya ini kan di sana banyak nanya, saya nanya mulu sama Syekhnya, kenapa Syekh harus taubat kepada Allah? Ternyata saya mulai paham belakang-belakangan. Kenapa di 10 Ashrul Awakhir Sya'ban itu harus taubat kita? Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu ini di 22 Sya'ban ada nggak rasa excited mau ketemu Ramadan? Apa bahasa Indonesia yang enak tuh apa ya? Excited. Pak Ferrari maksud saya Pak, excited itu apa Pak? Indonesia tidak? Semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa, semangat yang lugas. Kalau nggak ada rasa itu di hari ini, kalau kata beliau, dzunubuka la tuhsa 'adaduha, dosamu terlalu banyak Muhammad. Jadi kalau di Arab itu menjelang Ramadan, euforianya kayak menjelang Idul Fitri. Orang semua betul-betul mempersiapkan diri secara matang. Kalau seandainya per hari ini kita semua nggak merasakan semangat yang tinggi ketemu Ramadan, dosa kita terlalu banyak. Kalau dulu Bu, menjelang Ramadan itu hampir semua masjid itu ngasih informasi kegembiraan luar biasa. Kalau di Nimun Raya itu biasanya menjelang maghrib itu takmir itu udah ngoceh-ngoceh itu. Anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat Ramadan. Siap-siap mental, siap-siap lahir, siap-siap batin. Itu kata-kata itu ada aja. Menjelang subuh kita dilatih dengan suara saung-saung. Tapi belakangan semangat datangnya Ramadan sudah tidak ada. Kalau seandainya ada di antara kita merasakan Ramadan biasa-biasa saja, maka solusinya fatubu ilallah. Dan sekarang Ibu, kalau biasa ternyata kok Ramadan nggak ada aroma-aromanya ya, mau datang Ramadan nggak ada seneng-senengnya kita. Sedangkan giliran itu tanya apa hajat paling mantap di bulan Sya'ban, ya Allah Ustaz, pengen banget ketemu sama Ramadan. Pengennya di mulut, hilang di hati itu rasa pengen. Mulut mah ngomong pengen, tapi hati keinginannya tidak sebesar nada suara ketika ngomong pengen. Maka beliau arahkan Muhammad sholat taubat. Kapan Syekh sholat taubatnya? Sampai ketemu Ramadan. Jadi Pak, dari hari ke-13 Syekh ngomong sama saya itu sampai menjelang Ramadan Syekh sholat taubatnya terjadi. Karena di antara semua murid-murid beliau itu ya dianjurkannya itu taubat aja. Terus saya tanya, ya Syekh, sholat taubat sholatnya seperti apa? Apakah sholat 2 rakaat atau sholat tasbih yang kita ambil? Beliau jawab, Muhammad, jangan tanggung-tanggung, tasbih kamu aja. Jadi selama menjelang Ramadan, kita beberapa orang murid beliau itu sholat tasbih, mohon ampun kepada Allah. Fasubhanallah walhamdulillah. Ketika sudah mulai mohon ampun kepada Allah atas dosa, betul-betul Pak, rasa hati ini kok ya umur saya kok masih ada nggak ya besok? Kok ya semenit lagi Allah bakal biarin saya hidup enggak ya? Saya bakal ketemu Ramadan enggak ya? Rata itu semua teman-teman se-Afghanistan, Jazirul Qamar, Singapura semua merasakan yang sama, khawatir umur kan
kagak sampai untuk ketemu Ramadan. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum tobat, kok ya biasa-biasa saja. Nggak ada kekhawatiran tuh umur masih ada atau enggak. Kekhawatiran sedikit pun tidak terasa. Kalau seandainya ada rasa biasa tadi, bismillah, mulai hari ini, sekarang sudah 22 Sya'ban, berarti perkiraan sekitar 8 harian lagi, 7, 8, 9 harian lagi sudah mulai Ramadan. Di Saudi kalau tidak salah sudah mulai Ramadan tanggal 11. Tanggal 11 sudah mulai mereka untuk puasa Ramadan. Jadi yang pertama sholat taubat. Kemudian dijelaskan panjang oleh Syekh, ya Muhammad, kalau sudah bersih hatimu bertemu dengan Ramadan, maka keinginan untuk meninggalkan ibadah di bulan Ramadan kecil, dan kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kan katanya bulan Ramadan sufidati syayatin, setan itu dibelenggu. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan masih aja ada orang yang sholatnya bolong? Kenapa bulan Ramadan masih aja ada yang puasanya bolong? Karena setan yang dibelenggu setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia tidak dibelenggu. Siapa yang akan jadi setan di bulan Ramadan dari golongan manusia adalah mereka yang tidak bertaubat kepada Allah sebelum masuknya Ramadan. Nah, saya tanya sama Syekh, sebegitukah ya Muhammad kejadian ini persis dengan apa yang akan terjadi kepada orang yang mau umroh belum tobat? 2017 mau umroh haji belum tobat. 2017 saya mengurus sekitar 221.000 jamaah haji saat itu. Dari 221.000, masalah yang saya temuin itu rata-rata jamaah haji yang bikin dosa di Indonesia belum tobat. Contoh, ada ibu, bapak-bapak, suami istri, istrinya dibawa kabur sopir taksi, dibawa kabur. Itu sektor di Mekah depan bin Daud dekat Jamarat. Ketika saya tugas di sana, dapat laporan dari sektor, diminta datang ke kantor Daker. Ketika diminta datang ke kantor Daker, diminta pendampingan untuk ketemu dengan askar Saudi. Saya tanya, ngapain Pak ketemu dengan askar Saudi? Ini ada jamaah istrinya dibawa lari. Ngomonglah saya sama bapak itu yang istrinya dibawa lari, dan nggak tahu kenapa, yakin aja nih hati, nggak mungkin niat bapak istrinya dibawa kabur kalau dia nggak punya dosa. Mustahil. Di Madinah, Makkah dibalas dosa kita, ada satu musibah ke kita. Mustahil dia lahir tanpa ada dosa. Pasti ada dosa yang pernah dilakukan di bapak. Ngomong empat mata saya di dalam kantor, akhirnya bapak jujur sama saya, buat pengakuan sekarang, habis itu sholat tobat. Gak tau feeling aja, bapak di Indonesia sering bawa lari istri orang. Kasih. Jawabannya apa Pak? Iya, kata dia. Dia orang kantor, duitnya banyak, istri karyawannya sering dibawa pergi. Berangkat haji gak sholat tobat, istrinya dibawa lari. Persis nanti ke Ramadan ini, kalau kita ada dosa yang biasa kita lakuin 11 bulan sebelum Ramadan, masuk Ramadan kagak taubat, bisa jadi dosa itu akan kita kerjain juga. Ada lagi cerita jamaah haji Indonesia. Di Indonesia nggak pernah mau nolong tetangga padahal dia kaya. Dia tahu tetangganya ada yang miskin dan susah,
tapi nggak pernah mau nolong. Tahu dia, tahu betul. Bahkan kan kalau kata-kata yang lagi viral, suara sendok orang kaya lagi makan, hukumnya haram kalau terdengar oleh orang miskin yang kelaparan. Ini orang kaya, uangnya banyak, tinggalnya di daerah luar Jakarta. Ketika tetangganya susah, gak mau ditolong, sampai berangkatlah dia ibadah haji. Ini ibu-ibu, ini yang kejadian ini ibu-ibu. Kejadiannya di sektor 1 Madinah, persis pintu 21, kanan dikit arah Hotel Madinah Concord, nama hotelnya. Ketika saya mau ngecek catering di hotel itu, naiklah saya ke atas. Ketika turun ke bawah, saya lihat ada ibu-ibu pakai shawl kuning khas Indonesia, lagi di atas kursi roda, tapi nggak ada yang dorong. Diem aja depan hotel, diem, tengah-tengok. Saya samperin, saya lihat gelangnya. Ternyata kelihatan kloter sekian dari daerah sekian. Saya cek nama ketua rombongannya, pembimbingnya, namanya beliau ini. Saya cek ketua kloternya ini. Saya telepon semua satu-satu, nggak ada satupun yang angkat. Oke, nggak masalah. Kalau nggak diangkat, saya Uber jamaahnya dari mana? Saya ketok kamar ketua kloternya, jawaban ketua kloternya santai banget. Saya nggak tahu dia punya keluarga apa enggak, Ustaz. Dan ketika kita mau bantu, dia selalu bilang saya kuat. Datanglah ibu-ibu nggak lama pakai shawl yang sama. Ibu, ini jamaah ibu nggak bisa jalan di atas kursi roda, bawa ke masjid. Sedangkan kan kalau di Madinah haji ngejar yang namanya arba'in. Saya ngomong, saya dikacangin ibu sama itu jamaah sendiri. Didiemin kita. Jamaah lain lewat lagi, dia buru-buru jalan, males banget tolongin ibu. Nah, sudah, feeling hati udah ngomong lain, ini nggak mungkin ini. Kejadian begini kecuali ada dosa yang dia lakukan. Kita ajak ngobrol, awalnya nggak mau ngaku, saya masih kuat, Ternyata lambat laun dia nangis sendiri. Ketika nangis sendiri, saya tanya, apa yang ibu lakukan? Ustaz, saya tahu saya gak ditolong sama orang, mungkin karena dulu saya malas nolong orang. Artinya melaksanakan ibadah belum taubat, ibadahnya sering tidak sempurna. Di bulan Ramadan juga gitu. Bulan Sya'ban atau 11 bulan dulu mungkin kita jarang nolong orang, jarang. Tobat, karena itu tobat. Khawatirnya bulan Ramadan kita jarang ditolong orang. Bulan 11 bulan sering banget kita nolong orang. Ya Allah, bulan Ramadan kagak bakal keluar duit. Ada aja yang ngasih puasa ntar, buka puasa. Ada aja yang ngasih sahur ntar. Jadi artinya apa? Poin pertama, bahwa di Ashrul Awakhir min Sya'ban itu laksanakan yang namanya sholat taubat, supaya ketemu Ramadan kita betul-betul bersih, nggak ada sisa itu. Kalau hati sudah bersih, melaksanakan ketaatan kepada Allah, yakin sahakul yakinnya saya, itu pasti ibadahnya mantap. Ada lagi jamaah saya umroh keberangkatan tahun sebelum Covid. Saya mau jamaah sekitar 45 orang, 42 orang keberangkatan sebelum Covid. Ketika berangkat sebelum Covid, saya kasih mereka 3 rumus, ibu bapak. Kalau mau umroh bareng saya, kerjakan 3 rumus. Apa Ustaz? Yang pertama taubat, yang kedua tenang, yang ketiga senang. Itu rumus umroh itu Pak. Taubat, tenang, senang.
Ada bapak, salah satu jamaah saya tinggal di daerah Pondok Pinang samping Toyota ini, sudah divonis meninggal oleh dokternya 6 bulan ke depan. Dia datang ke saya tuh bapak, datang bulan A, ngomong suami istrinya, Ustaz saya mau daftar umroh. Baik, bapak itu ngomong sama saya lagi di atas kursi roda. Baik, silakan daftar. Bapak aja apa sama ibu? Saya, istri saya sama anak saya Ustaz. Baik, kapan mau ngambil tanggal saya? Pokoknya saya berangkat bareng Ustaz. Jadwal saya berangkat 6 bulan lagi Pak untuk berangkat di travel ini. Baik, saya ikut. Ibunya tiba-tiba nangis, anaknya juga ikut nangis. Silakan, saya bingung kenapa ini nangis. Ternyata beliau cerita habis cek dokter, paru-parunya bermasalah akut. Kata dokter usia di bapak nggak lebih dari 6 bulan. Tapi saya ingat semangatnya Bu untuk berangkat umroh. Saya bilang bismillah, udah daftar saja dulu, sholat tobat dari sekarang. Siapa tahu dibersihkan oleh Allah dosa kita, diizinkan oleh Allah tambah di kita umurnya. Ya bahasa saya begitu, soalnya perkiraan dokter 6 bulan nanti akan kelihatan kayaknya Allah tambah umurnya orang. Jalan waktu nggak pernah, setiap kali ngaji sama saya nggak pernah bisa berdiri, selalu wajib pakai kursi roda. Kemana-mana kursi roda, kamar mandi kursi roda, oke, nggak masalah. Datang waktu umroh, visa keluar, tiket keluar, ketemulah kita di bandara, beliau masih diantar pakai kursi roda. Saya sudah siapkan kursi roda untuk proses umroh. Naik pesawat masih ditolong sama pramugara, naik ke pesawat pakai kursi roda. Sampai di Jeddah ini saya bilang aja ini. Ending kita di Jeddah masih pakai kursi roda. Keluar kita imigrasi, cek sana cek sini segala macam, ke tempat koper. Plus keluar dari bandara tuh bapak teriak manggil saya, Ustaz. Saya pikir kenapa? Udah khawatir saya Bu, khawatirnya ini kata dokter 6 bulan meninggal. Saya khawatir meninggalnya pas lagi kita bawa jamaah. Dia manggil, Ustaz, kaki saya sehat katanya. Saya bisa ngerasain tapakan tanah. Sebelumnya beliau ngerasain cuma bakal. Apa Mbak? Nggak ada rasa. Kaki saya bisa ngerasain tanah Ustaz. Allahu Akbar. Saya tanya sama ibunya, betul dari tadi Ustaz udah ngomong dari luar pintu, saya mau berdiri katanya. Ya bismillah, saya bilang kalau mau berdiri saja, nggak usah manggil saya, tinggal berdiri. Cuman karena ragu, koper sudah taruh di depan bis, saya bilang bismillah ibu, coba beliau berdiri. Pegangin kita, satu guide lah, mutawif pegangin juga, berdiri kuat. Dari mulai naik bis, beliau haramkan kursi roda sama saya. Ustaz, saya jaga persunanan lagi. Saya mau latihan kaki. Alhamdulillah, 12 hari pakai umroh. Selama 12 hari itu juga bapak itu tawaf, sa'i, jalan-jalan Madinah, Makkah, terus keliling tempat, enggak pakai kursi roda. Nah ini yang saya bilang tadi, umurnya ditambah. Umroh kelar umroh, udah masuk bulan ke-7. Berarti kan prediksi dokter salah nih. Masuk bulan ke-7, pulang sampai Indonesia, besoknya saya berkunjung lagi, udah pakai kursi roda lagi. 1 hari udah pakai kursi roda. Hari kedua jam 10 malam anaknya nelfon saya nangis-nangis, bapaknya sudah meninggal. 2 hari setelah landing Jakarta meninggal. Ini kan canggih sekali sholat taubat itu. Sholat taubat bisa bikin kaki kuat, bukan dosa-dosa yang dihapus itu. Kuat udah badan beliau.
Sampai istrinya tuh kalau cerita, kalau setiap kali ngaji itu aja ceritanya, Ustaz saya masih nggak habis pikir, kok bisa suami saya selama proses umroh nggak pakai kursi roda dan sholat 5 waktu dari hotel ke Nabawi kan lumayan. Apalagi dari ya sekalipun hotel kita dekat dari Masjidil Haram, tetap aja jalan ke dalamnya lumayan. Ini bapak ini kuat, 5 waktu kagak ada libur-libur. Subuh kita ketok udah siap, zuhur udah siap, tahajud aja saya sengaja gak ngetok pintunya. Program tahajud kita, khawatir beliau lagi istirahat, saya ditelepon, Ustaz ini nggak ada tahajud kita nggak jadi. Oh jadi kira bapak istirahat, saya udah siap. Artinya sebelum melaksanakan ibadah, matangkan dulu diri kita dengan sholat taubat. Kalau capek sholat tasbih, ya nggak usah sholat tasbih. Sholat biasanya, sholat 2 rakaat. Suratnya apa saja bebas. Waktunya kapan? Bebas. Asal jangan habis subuh sama habis asar. Kerjakan itu, insya Allah Ramadan kita akan matang. Mungkin kalau dengar doang omongan saya belum kerasa matangnya. Coba rasain. Yang tahun kemarin bulan Ramadan Qurannya kagak hatam, ada? Yakin ada sih. Baca Quran nggak sampai hatam. Sholatnya yang wajib doang ada pasti. Duhanya kagak ada pasti. Tahajudnya nggak ikut ada. Taraweh nggak ikut ada. Kenapa sih berani bilang ada? Contohnya kayak taraweh ibu bapak, ya Allah, bedanya taraweh Asia, Indonesia, Arab, Eropa. Nggak ada bedanya pak taraweh. Orang Indonesia kalau setelah taraweh hari pertama sampai ke-15 softnya penuh. Coba lihat. Hari pertama sampai hari ke-15, oh membludak jamaah. 15 ke atas wassalam. Udah pada lobet ya pak. Udah pada lemah. Kalau di Arab hari pertama ke-15 sepi. Pernah Ramadan hampir di beberapa negara itu hari pertama sampai ke-15 sepi. 15 ke akhir jangan coba-coba terlambat. Apalagi 10 malam terakhir. Mau sholat dapat di dalam masjid, jangan coba-coba kalau datangnya pas azan, mustahil dapat. Tempat saya aja contoh di Mesir. Masjid Jua ini aja kalau mau iktikaf jam 10 malam pun udah ada di masjid. Karena imam itu masjid enak suaranya. Masjid Sayyidina Amr bin Al-As sampai nutup jalan karena di dalam kagak muat. Nah kalau kita udah asrul awakhir masjid makin gede, masjid itu begitu aja, jamaahnya makin kagak ada. Coba cek bapak ibu yang ikut 10 malam terakhir itu umurnya pasti 35 ke atas. Karena kita hampir ngisi dia mulai di beberapa masjid. Saya nyari yang muda-muda kagak ada. Kecuali kita punya murid bagi itu 35 ke atas. Kalau di Arab akhir itu udah padat. Kalau di Eropa dari awal sampai akhir jumlahnya sama. Jadi itu tadi ketaatan kepada Allah. Jika sebelumnya banyak dosa kita kerjakan belum taubat, maka ketaatan yang kita lakukan akan setengah, gak maksimal. Ya silakan cross check sendiri. Tadi saya bilang kalau tahun kemarin belum khatam, tobat. Kalau tahun kemarin sholat tarawihnya kagak full, tobat. Ustaz kan tarawih sunnah, betul. Ustaz saya kerja, ya.
Ustaz, kayaknya susah nih. Alasan banyak banget ya. Kan di mana ada kemauan akan terbentang 1000 jalan. Di mana tidak ada kemauan akan terucap 1000. Ada aja alasan, Pak. Terang sayang, kita udah istirahat 11 bulan yang lalu. Cuman sebulan, timbang sebulan, ya Allah, malas amat ibadah. Bener-bener ini. Di Mesir itu Bapak Ibu, ada orang yang manfaatin Ramadan dengan luar biasa. Saya kenal namanya. Saya panggil dia Bapak Muhandis. Beliau ini kerjanya jual goreng-gorengan, Ustaz. Burger, sosis jual. Tokonya kecil banget tokonya. Kayaknya kalau melihat uang dia banyak, kayaknya nggak terlalu banyak. 11 bulan dia kerja. Ini kuliah tempat saya, universitas. Jalan sekitar 100 meter, disitulah beliau jual. Jualannya kayak gitu doang, burger kentang ya. Kayak antrian kita di Jakarta ini. Jualan itu masuk Ramadan di toko tutup dalam sebulan. Pertanyaan saya, kalau ibu-ibu punya kemampuan bikin makanan, bulan Ramadan harusnya buka tutup. Ibu punya bisnis makanan, bulan Ramadan masuk nih, kira-kira bakal tutup di toko atau buka? Lah buka, keuntungan lumayan. Buka puasa orang kan bulan Ramadan bisa jualan makanan. Kalau di bapak enggak. Bulan Ramadan malah ditutup. Saya tanya, ya bapak afal teleh, saya bilang, nutup toko kenapa? Bulan Ramadan kathir nas aiz akil, aiz ta'am, aiz mulhakat. Saya bilang, ya Muhammad, jawabannya bikin saya kayak ketampar. Wahai Muhammad, jawabannya, saya sudah kerja 11 bulan Muhammad. Ini urusan saya sama Tuhan. Waktunya saya istirahat. Ngapain lagi saya pas bulan ibadah saya masih tetap kerja. Dan luar biasanya lagi, toko sekecil itu bisa bikin buka puasa gratis selama sebulan 300 orang. Menunya tempe, kagak, daging. Ayamnya segede kaki saja. Saya bilang nih, ayam Mesir kok kayak ayam kalkun sih, gede banget. Cekelnya aja panjang. Coba. Ini orang kaya mah enggak, saya tahu betul rumahnya karena enggak jauh dari rumah saya. Tapi beliau paham betul 11 bulan kerja, disisihkan sekian dari keuntungan dalam 11 bulan, itu digunakan beliau berbuka puasa 300 orang. Karena saya tahu tetangga saya. Artinya belilah, ini ajaibnya Bapak Muhandis. Kalau saya kan ngingetin sholat taubat ya pas 10 Syakban aja, 10 terakhir. Kalau beliau sampai terkenal di gamnya itu, kalau enggak lagi nganuin adonan nih, astagfirullah, 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 lagi nyiapin astagfirullah, 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 lagi goreng astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kan orang berarti taubatnya tiap hari. Bersih betul hatinya. Banyak di Mesir itu hal-hal yang luar biasa, yang memang kalau seandainya enggak kita dapat, berarti ada masalah dalam diri kita. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat taubat atau istighfar. Kalau malas banget sholat, istighfar aja nggak apa-apa. Astagfirullah, 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 silakan istighfar. Kalau mau sholat taubat, silakan sholat taubat supaya kita bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Muhammad bilang ke saya, ya Muhammad, titmarrin ala sabar. Setelah kita sholat taubat, latihan Muhammad buat sabar. Apa maksudnya? Sederhananya begini. Menurut Bapak Ibu, bulan Ramadan ini betul atau tidak hikmahnya supaya kita bisa ngerasain apa yang dirasain fakir miskin? Betul nggak?
Betul tak? Supaya kita bisa merasakan laparnya fakir miskin. Saya sudah cek, saya sudah survei, saya sudah cari orang fakir, orang miskin, minta izin sama beliau tinggal di rumahnya 3 hari. Orang fakir dan miskin emang betul-betul susah banget buat makan. Kalau memang betul bulan Ramadan kita pengen ngerasain apa yang dirasain fakir dan miskin, pas buka puasa jangan kesurupan es buah. Fakir miskin 1 hari itu belum tentu bisa makan. 1 hari berapa jam? 24 jam. Kita puasa berapa jam? Gak sampai 24. Ibu, saya tinggal di rumah beliau, ibu. Itu untuk dapat segini beras aja, netes-netes air mata beliau senangnya luar biasa. Pernah ibu makan nasi doang dibuali yang airnya tuh butek, ibu. Kita kan selama ini enak hidup ya, buka keran air bersih, rumah temboknya batu. Belum pernah kamu ngerasain nginjak rumah yang ubinnya itu tanah menjelang belok? Belum sampai belok, belum menjelang belum. Pas masak nasi, saya lihat airnya nasi dikit banget, ya Allah. Bukan saya nggak mau beliin beliau, bukan, saya pengen tahu betul nggak. Dulu ceritanya saya ke rumah fakir miskin itu mau ngecek Indonesia ini kayaknya salah buat penyaluran zakat. Dulu ceritanya gitu, saya tinggal orang miskin, pengen tahu betul nggak dia fakir dan miskin. Kalau standar di Islam, fakir itu kan hari ini sama besok dia nggak punya sesuatu buat dimakan, itu fakir. Miskin hari ini ada yang dimakan, besok nggak ada. Saya mau cek betul nggak, Indonesia kayaknya udah nggak ada pak fakir miskin, kecuali beberapa gelintir aja. Nyalurin zakat saya ke rumah fulan bin fulan, lah berasnya sekarung full di rumah ada, dapat zakat. Nyalurin zakat malam lagi bikin lontong sayur, buat pelanggannya dia mau. Ya nggak apa-apa, mungkin di Indonesia sudah berubah kan ya, tentang peraturan zakat. Nah saya tinggal di fakir miskin itu kayak gitu. Makannya susah betul, ibu bapak. Cobain dah masak nasi pakai air tuh, itu rasa nasinya kayak luar biasa, luar biasa. Nangis saya cerita, emang betul pahit tuh. Iya, kita nih kalau seandainya bulan Ramadan pengen ngerasain apa yang dirasain fakir miskin, bu, ya Ramadan kita makan minumnya biasa saja. Kadang kan kita sering kalut ya, sahur enggak, laparnya luar biasa. Padahal di rumah tidurnya lebih banyak ketimbang kerjanya. Pas buka puasa nyari tempat ngabuburit yang lauknya banyak, gorengan ada, es buah ada, es teh ada, kue bolu ada, KFC ada. Jam 19 tarawih beli pizza hut, jam 10 jam 11 beli kemilan martabak. Oh, Masya Allah. Bukan nggak boleh, boleh. Bukan saya larang, boleh. Kalau memang mau matang, betul-betul merasakan apa yang dirasakan fakir miskin, ya kerjakan itu. Kemarin ala sabar, latihan buat sabar. Itu yang kedua. Suruh jam berapa kan? 6 ya? Hah? 5-7 Mbak 5 saja. Yang ketiga, ya Muhammad titmarin ala syukur, latihan bersyukur kepada Allah. Gimana latihan syukur, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah? Kapan bapak ibu mengucap alhamdulillah?
pas dapat nikmat yang gede atau dapat nikmat kecil biasa saja mengucap alhamdulillah. Saya pernah juga survei, ngecek dan bertanya ke beberapa orang. Rata-rata ketika mereka jujur mengucap alhamdulillah pas dapat nikmat yang besar, nikmat yang tiap hari mereka dapat, itu jarang ada yang mengucap alhamdulillah. Padahal ini memang kecil. Apa nikmat kecil yang jarang kita ucap alhamdulillah itu? Badan bisa jalan, kadang lupa alhamdulillah. Hati masih tergerak buat ke masjid, kadang lupa mengucap alhamdulillah. Itu kalau kita nggak ditakdir oleh Allah buat bergerak ke masjid, kita nggak ke masjid dulu. Kalau nggak ditakdir oleh Allah kaki kita kuat subuh ini, kita nggak akan bisa ketemu. Kalau nggak ditakdir oleh Allah mata melek sebelum subuh tadi, nggak akan sholat subuh berjamaah. Ini kan ditakdir oleh Allah buat hadir ke masjid, itu harus kita syukuri. Banyak orang yang nggak dapat takdir sholat ke masjid, ketika azan kupingnya tuli mendadak. Ini titmarin ala syukur, latihan dari sekarang agar bersyukur apapun yang Allah kasih, sekalipun itu sedikit. Ada Syekh Sya'rawi rahimahullah pernah bilang, la ta'buduhu liyu'ti walakin u'buduhu liyarda. Fa'in rodiya adhasyakumullahu bi'ataih. Jangan kamu sembah Allah supaya Allah ngasih apa yang kamu minta, tapi sembahlah Allah supaya Allah ridha. Maka Allah akan memberikan apa yang kamu minta dan lebih dari itu. Caranya bagaimana nyembah Allah biar Allah ridha? Banyakin syukur. Harga oksigen penggunaan satu orang dalam setahun itu 680 juta rupiah. Ibu umur udah berapa, Bu? Ada 40? Lebih? Kali itu 60 tahun kali 680 juta. Udah berapa miliar kita punya duit itu? Ada alhamdulillahnya. Ibu umur 40 tahun, makan masih enak, minum masih enak, ada alhamdulillahnya. Umur sampai 60 tahun, ketika kena air badan enak, biasa saja, nggak gatal, nggak merinding, ada alhamdulillahnya. Duduk masih senyaman ini, nggak seperti orang sakit kalau duduk susah, ada alhamdulillahnya. Tetmarin ala syukur, terutama urusan makanan. Baru ngomongin hewan. Apapun makanan yang diberikan oleh Allah, sekalipun jumlahnya sedikit, bersyukur. Nanti Pak, percaya sama saya, kalau syukur dengan rezeki yang Bapak punya sekarang, nanti bulan Ramadan Allah akan anterin rezeki dengan caranya. Sudah pernah coba? Karena kita di Mesir itu sama Syekh Muhammad itu pernah di Riyadh selama sebulan itu untuk sering ngasih. Selama Sya'ban itu, saya punya apa di rumah, kasih udah Muhammad. Punya apa kayak bisa kasih, aku udah kasih aja tetangga selama bulan Sya'ban. Bulan Ramadan saya nggak pernah pusing masalah sahur sama buka. Ada aja yang nganterin. Itu yang ketiga. Yang terakhir, titmarin 'alal ibadah. Latihanlah melakukan ibadah seperti ibadahnya para ulama. Biar Ramadan kita ibadahnya seperti ulama. Ini sisa 8 hari. Ibadahnya ulama bagaimana? Bangun waktu tahajud, sholat tahajud. Habis sholat tahajud ternyata masih ada waktu, mau wirid silakan, mau rebahan silakan. Tapi ingat, habis tahajud rebahan malah subuh ya,
Lewat. Jangan kalau begitu. Subuh berjamaah itu amalan ulama. Habis subuh i'tikaf sampai syuruk. Ini alhamdulillah sudah syuruk toh. Ibu-ibu, bapak-bapak dapat pahala haji dan umrah sudah. Enaknya i'tikaf di masjid. Man shalla subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams kanat lahu kahajjatin wa umrah. Hadisnya sahih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid berdiam diri i'tikaf atau kajian ke, ngaji ke, zikir ke, wirid ke sampai terbitnya matahari, tsumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, maka kita dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini udah masuk waktu syuruk. Ada nggak sholat pada waktu syuruk? Apa namanya? Mau nunggu duha, ya nunggu juga. Jadi titmarin ala ibadah artinya latihan ibadah seperti ulama supaya terbiasa ibadah itu pada bulan Ramadan. Habis subuh udah bangun tahajud jam 1, wirid, ngaji, subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah yang laki-laki berangkat ke masjid. Perempuan boleh di rumah tapi afdolnya berangkat ke masjid. Wirid, ngaji sampai syuruk atau duha. Kemudian sholat 2 rakaat, mata ngantuk banget itu nggak bisa ditahan. Boleh tidur pagi cuma boleh dikerjakan bulan Ramadan buat orang yang bangun tahajud. Nggak semua orang boleh tidur pagi. Katakan tidur pagi rezeki dipatok ayam, itu nggak berlaku buat orang yang dia boleh. Habis sholat tidur sebentar 1 jam 2 jam, bangun itu waktu duha matang jam 9 jam 10 sholat duha. Bulan Ramadan jangan tanggung-tanggung. Kalau sholat duha 12 hantem ibu, 2 rakaat lah sama kayak bulan biasa. Ramadan kudu beda. Kan sudah 11 bulan sih bilang tadi istirahat. Ramadan waktunya syak, kalau kata saya Ramadan ada yang Muhammad syahrul ta'ab. Ramadan ini bulannya capek. Habis sholat duha jalan lagi menjelang zuhur ke masjid. Habis ke masjid sholat berjamaah, sholat ngaji lagi kalau bisa. Kalau bisa aja ya, saya kasih mimpi aja dulu. Kalau bisa dapat tiap sholat 1 juz ngaji. Sehari 5 juz, 6 hari berapa juz? 6 hari berapa juz? 5 kali 6 udah khatam ya mak, udah khatam mak. Berapa hari? 6 hari. Ustaz, kalau sejus bagaimana ceritanya bacanya? Ya udah, kalau nggak bisa sehari 5, sehari 1. Ustaz kayak sehari 1 ada aja alasannya. Ngaji 1 juz asar gitu juga, maghrib gitu juga. Bu, pahala ibu di bulan Ramadan tuh enak, dapatnya banyak. Terutama nyiapin makan. Ya, air putih aja bu disediain buat suami, itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Merdekakan budak kan pahalanya gede. Makanya Sayyidina Abu Bakar habis duitnya cuma buat merdekain budak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf saya korupsi 6 menit. Intinya 4 ya. Menjelang Ramadan saya nggak usah bahas fadilah Ramadan, itu sudah pada tahu semua. 4 hal yang kita kerjakan di 10 akhir Ramadan. Yang pertama apa tadi? Taubat. Yang kedua sabar. Yang ketiga syukur. Yang keempat latihan ibadah seperti ibadahnya para ulama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tidak ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan. Baik hadirin yang berbahagia, demikian kajian kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Ya, dari ibu dulu silakan ya. Pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masjid kita berdekatan, ada Sakinah, Al-Baqarah dan An-Nur. Pada umpama hari ini kita sholat berjamaah di Masjid An-Nur, tapi pada waktu itu Ustazah sebagai penceramah tidak ada. Kemudian di Masjid As-Sakinah ada kegiatan seperti ini juga. Terus saya seumpama di sini tidak ada penceramah, terus selesai sholat itu berjamaah kita pergi ke As-Sakinah yang ada penceramahnya. Berarti kita atau saya sudah keluar dari masjid ini. Apakah kalau saya udah keluar dari Masjid An-Nur menuju ke As-Sakinah itu berarti deh keluar masjid? Apakah itu masih kita bisa setelah selesai mendengarkan ceramah kemudian sholat zuhur? Apakah saya ini masih bisa ikut sholat zuhur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Niyatuna syartun lisairil amali fiha silah wal fasadu lil amali. Niat ibu untuk iktikaf tidak hilang sekalipun berpindah tempat. Karena di hadis itu barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian zikir kepada Allah, niat ibu ngaji dan zikir kepada Allah. Kaidahnya niyatuna syartun lisairil amali fiha silah wal fasadu lil amali. Jadi tidak masalah. Yang masalah itu dari masjid keluar nyari tukang bubur dulu, nyari gorengan dulu. Niatnya sudah berubah, tidak apa-apa. Baik, masih ada lagi lanjutannya? Masih ada sesi sedikit? Kalau tidak ada, baik. Kalau sudah tidak ada, kita menempatkan waktu untuk, karena memang di hari Ahad biasanya ada kegiatan lagi. mau bersenam. Baik Ustaz, untuk memberikan kesimpulan dan doa. baik. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, semoga ibu-ibu sehat semua ya Bu ya, segar semua ya Bu ya. Ramadan ketemu sehat, bapak juga semua sehat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stawda'na bima 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Engkau ajarkan subuh ini ya Allah. Kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkannya ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna Ramadan. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mohon dimaafkan dan diridhoi jika ada kata-kata saya yang salah atau terlalu banyak bercanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dan terima kasih kepada sekalian yang sudah mengikuti kegiatan kajian di Masjid An-Nur.